Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini atas rahmat, ridha dan izin Allah kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua bapak-bapak? Ibu? Ya, terpaksa ibu saja ya, enggak ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang keempat dalam kajian subuh tentang fikih sunnah di Masjid Al-Bukhari ini. Sebelum kita memulai materi pengajian, kembali kami menginformasikan satu informasi penting yang mungkin hari Jumat yang lalu sudah dibagikan, berupa brosur penerimaan Polri Polda. Jadi ini nanti kalau masih ada keluarga, anak, keponakan yang mungkin baru dapat informasi ini, silakan diambil brosur ini. Sekarang Polda Sumut menerima 818 calon polisi, 517 untuk laki-laki, 301 untuk wanita. Dalam sejarah inilah penerimaan terbesar polisi di Sumatera Utara. Dan sayang kalau kesempatan ini kita lewatkan. Oleh karena itu mungkin ada anak, ada saudara, ada keponakan, ada cucu, kita daftarkan. Kelas 3 SMA pun boleh. Kelas 3 SMA dengan membawa rapor terakhir. Kemudian umur 22 tahun maksimal, minimal 17 tahun 5 bulan. Tidak ada biaya kecuali biaya fotokopi ongkos-ongkos. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu informasi pertama. Yang kedua, kita mengulang kaji bahan pepatah, lancar kaji diulang-ulang, enak makan dikunyah. Kecuali kakek-kakek nggak punya gigi disuruh makan kacang goreng. Apa? Ini penyakitnya ini. Yang lalu kita mengkaji tentang sunnah-sunnah fitrah. Apa yang dimaksud sunnah fitrah? Hal-hal yang disunnahkan dilakukan untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan secara fisik. Itu kita kenal dengan sunnah-sunnah fitrah. Ini ya. Pertama, berhitan. Berhitan adalah bahagian dari sunnah Rasulullah SAW untuk menjamin kebersihan diri, kebersihan secara fisik maupun kebersihan secara rohani. Kebersihan secara fisik supaya kotoran tidak tertinggal pada saat seorang laki-laki buang air kecil, tidak tertinggal di bawah kulit. Oleh karena itu kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki dipotong sebagian. Hukumnya untuk laki-laki adalah wajib. Jadi jemaah dimuliakan Allah, sunnah itu tidak mesti sunnah. Dalam bahasa kita kan sunnah itu sunat. Sunat itu berpahala melaksanakan, tidak berdosa meninggalkan. Itu sunat. Kalau sunnah, segala sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah atau diperbuat Rasulullah, diucapkan Rasulullah atau dibiarkan Rasulullah, tak diperbuatnya, tak diucapkannya, tapi dibiarkannya orang melakukan, itu namanya sunnah juga. Hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, malah bisa jadi makruh.
Beliau lakukan tapi untuk dirinya, bukan untuk kita. Nah, dengan mengingatkan Allah. Nah, hukum berhitan ini sunnah Rasulullah yang hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Gunanya kata Rasulullah agar kotoran tidak menumpuk di dalam kemaluan laki-laki, air kencing sempurna keluarnya dan menambah kenikmatan bersetubuh. Nabi Ibrahim hitam 80 tahun berhitan pakai kampak. Hadis riwayat Bukhari. Adapun bagi perempuan berhitan hukumnya adalah tidak wajib, tapi sekedar sunnah sebagai sebuah kehormatan bagi perempuan dengan memotong sebahagian kecil dari permukaan bibir kemaluan perempuan. Jangan dipotong keseluruhan karena dia menambah kecantikan dan juga menambah kenikmatan bagi suami. Itu kata hadis yang ditahrij oleh Al-Albani. Kemudian apalagi sunnah fitrah itu mencukur bulu kemaluan, mencukur atau mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memendahkan kumis atau menipiskannya, dan memanjangkan jenggot. Jemaah dimuliakan Allah, berapa lama maksimal kita boleh membiarkan bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku tidak dipotong, jenggot tidak dipotong atau kumis tidak ditipiskan? Paling lama 40 hari. Waktu yang paling ideal sekali dalam seminggu. Selanjutnya ya, ini masalah uban. Rasul melarang kita mencabut uban, tapi boleh disemir. Boleh disemir dengan warna apa saja jemaah dimuliakan Allah. Boleh dengan warna merah, boleh dengan warna kuning, tapi makruh dengan warna hitam. Boleh disemir dengan sesuatu seperti inai, warna yang menyatu dengan rambut. Jangan mencari warna yang mengambang di atas rambut. Pewarna yang mengambang di atas rambut membatalkan, tidak menyempurnakan wudhu dan mandi wajib karena menghalangi air wudhu dan air mandi wajib sampai ke permukaan rambut. Jadi yang boleh adalah pewarna yang meresap ke dalam rambut sehingga tidak menghalangi air wudhu dan mandi wajib masuk ke dalam rambut. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya keutamaan wudhu. Keutamaan wudhu, kita sudah baca sebuah hadis yang panjang riwayat Muslim, riwayat Nasai dan Ibnu Majah, bagaimana wudhu itu menghapuskan dosa-dosa kita. Apabila seorang hamba bergumur-gumur, berguguranlah dosa dari mulutnya. Apabila seorang hamba istinsar, berguguranlah dosa dari hidungnya. Kalau dia membasuh wajah, berguguranlah dosa dari wajahnya, bahkan keluar dari kelopak matanya. Apabila seorang hamba membasuh kedua tangan, berguguranlah dosa dari kedua tangan, bahkan dari bawah kedua kukunya. Apabila seorang hamba mengusap kepala, berguguranlah dosa dari kepalanya, bahkan keluar dari kedua telinganya. Apabila seorang hamba membasuh kaki, berguguranlah dosa dari kakinya, bahkan keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Nanti dia berjalan ke masjid, setiap langkah 1 derajat dan Allah hapus 1 kesalahan. Jadi luar biasa wudhu itu. Bukan hanya sebatas membolehkan kita sholat, tapi juga menggugurkan atau fasilitas pengampunan dosa. Nah, suatu saat Rasul melewati sebuah kuburan
Lalu Rasul seperti merenung, berangan-angan, lalu dia bilang, andai kata aku melihat saudara-saudara kita, kuburan dipandang jauh mata ke depan, andai aku melihat saudara-saudara kita. Sahabat di belakang cemburu, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Betul, kalianlah saudaraku. Tapi yang aku maksud ada satu umat di akhir zaman yang mereka tidak bertemu denganku, mereka tidak melihat bagaimana saya menerima wahyu, mereka tidak melihat mukjizatku, tapi mereka beriman kepadaku, mengamalkan sunnahku. Itulah saudaraku yang kutunggu-tunggu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu mengenal mereka di akhirat nanti sementara kalian tidak pernah bertemu? Lalu kata Rasulullah, akan datanglah satu golongan umat di hari kiamat yang wajahnya bersinar-sinar karena bekas air wudu, dan dari situlah Rasul mengenali mereka, maka dipanggil Rasulullah mereka ke dalam telaga untuk meminum air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meminum air telaga akan masuk surga. Jadi cara Rasulullah mengenali kita umat akhir zaman ini adalah dari sinar wajah kita di akhirat nanti. Maka ini kiranya bisa memotivasi kita untuk banyak-banyak berwudu, bukan hanya untuk sholat tentunya, tapi kita berwudu setiap saat bakal wudu kita. Namanya memperbaharui wudu. Mau ke kantor, mau ke pasar, mau mengajar, mau keluar rumah, asal kita sudah batal wudu, segeralah berwudu. Nah, jemaah muliakan Allah, sekarang kita masuk ke kaji baru, rukun dan sunnah wudu. Allah berfirman, "Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Sapuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Rukun yang pertama adalah niat. Hakikat niat itu di dalam hati, bukan dalam ucapan. Hakikat niat adalah al-iradatul mutawajjihatu nahwal fi'li ibtigha'an ridallahi ta'ala wa imtisala hukmihi. Jadi niat itu sesungguhnya apa yang terucap terkehendak di dalam hati dengan niat ingin mencari ridho Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Wa hiya amalun qalbiyun la dakhala lisana fi, itu amal hati, bukanlah amal lisan, bukan amal mulut, bukan amal ucapan. Wa dalilu faridatuha hadis Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal itu dinilai dari niatnya. Riwayat jamaah. Siapa yang datang niatnya supaya mengetahui, maka dia mendapat ilmu pengetahuan. Siapa yang datang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapat ridho Allah. Siapa yang berbuat niatnya supaya dipuji manusia, dia akan mendapat pujian manusia. Maka kata Rasulullah, ini kan hadis tentang hijrah. Siapa yang hijrah karena wanita, maka dia akan menikahi wanita itu. Siapa yang hijrah karena perdagangan, dia akan mendapatkan perdagangan itu. Siapa yang hijrah karena daripada di Mekah miskin, supaya di Madinah dia dapat saudara baru, maka dia akan mendapatkan kekayaan dan saudara yang baru di Madinah. Jadi tergantung niatnya bapak-bapak. Nanti di akhirat akan banyak amal dicampakkan. Lalu protes, ya Allah, kemana pahala haji kami, kemana pahala sedekah kami, kemana pahala sholat kami. Lalu datang malaikat, bukankah dulu kamu berniat supaya dipuji orang, kamu sudah mendapatkannya. Bukankah kamu berniat supaya dimuliakan orang, disebut-sebut namamu, kamu sudah mendapatkannya. Maka hari ini tidak ada bagian apa-apa untuk kalian. Nah, hati-hati menjaga niat.
kita mulai melaksanakan proses wudu. Di manakah mulai melaksanakan proses wudu? Saat kita mencuci tangan, itu nanti sudah masuk bagian sunnah wudu. Tamat madhah, berkumur-kumur, sunnah wudu. Istinsar, sunnah wudu. Memulai wudu pada saat mau membasuh muka. Nah, tanamkanlah niat, aku sengaja berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, terus Ustaz, bagaimana dengan lafaz? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ada lagi, nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Lafaznya itu banyak macamnya, Pak. Mungkin yang sering kita pakai yang dua ini. Lafaz itu adalah pengantar kata hati yang hukumnya tidaklah rukun, tapi hanya penguatan. Boleh mubah untuk menguatkan kata hati. Sama dengan niat sholat, Pak. Usolli fardhu subuhi raka'ataini, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin. Semua adalah perkara yang mubah untuk menguatkan niat di hati, karena Rasul tidak pernah mengajarkan lafaz niat sholat. Rasul tidak pernah mengajarkan lafaz niat wudu. Lafaznya tidak pernah. Jadi posisinya hukumnya mubah, tapi niat yang wajib adalah di dalam hati. Yang kedua, ghuslul wajhi marratan wahidatan. Membasuh wajah satu kali. Ai isalatul ma'i alaihi li anna maqdal ghusli al-isalah. Maksudnya mengalirkan air, bukan mengusap. Kalau mengusap kan gini, Pak, ambil air, usap. Nah, yang dimaksud tidak mengusap tapi mengalirkan, berarti harus ada air yang mengalir. Nah, airnya kita bawa. Mengalirkan air ke wajah. Wa'dal wajhi min a'la tastatihil jabah ila asfalil laihain taulan. Batasnya adalah kening, batas kening dan tempat tumbuh jenggot paling bawah. Inilah dia. Batas muka atas bawah. Kening. Jadi kalau kening kita ini normalnya saja, Pak, ya. Jangan lihat kening orang yang gunawan. Ya, kata gunawan kan. Nanti di sini keningnya. Jadi normalnya saja. Kalaupun dia mungkin rambutnya di sini, Pak, nggak usah kepala begini kali. Nah, yang normal saja. Yang menurut adat di sinilah batasnya. Tempat tumbuh rambut. Wa min sahmatil usuni ila sahmatil usuni akbar. Dan luasnya adalah dari telinga ke telinga. Inilah batas muka yang wajib kena air. Atas, bawah jenggot, kiri kanan telinga wajib kena air. Berapa kali wajibnya? Satu kali saja. Itulah rukunnya itu, Pak. Satu kali. Nanti tiganya sunnah. Al-fardus salisu, adapun rukun yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Wal mirfaqu wal mufassalu allazi bainal adadi was sa'i, yang memisahkan lengan dan bahu. Siku. Inilah batas. Tapi ingat, batas itu juga wajib dibasuh. Kenapa? Memastikan dia kena semua. Maka batas juga wajib kena. Walam yaridi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu taraka ghuslahuma. Rasul tidak pernah meninggalkan membasuh kedua siku. Al-fardul rabi, maskur ras, mengusap kepala. Wal masku ma'nahu al-isabah bil bulur, yang dimaksud mengusap cukuplah menempelkan air supaya basah. Tidak mesti mengalirkan. Kalau tadi wajah tangan itu al-isalah, mengalirkan. Kalau mengusap tak usah mengalirkan, cukup membasahi. Itu saja.
Wala yatahaqqaqu illa biharakatil adwi, tapi tidak akan terjadi juga basah rambut kalau tidak digerakkan anggota tubuh yang membasahinya. Jadi tidak cukup hanya menempel begini. Ini ambil air, tempel, tidak bisa. Harus ada gerakan. Paling tidak, ya kan? Harus ada gerakan. Jangan main tempel. Ibu-ibu kalau malas buka jilbab, buka mukena, boleh nggak diambil ujung rambut yang panjang, kan? Ambil ini, ambil ini. Boleh? Tidak boleh. Walaupun di sini katanya rambut, tapi rambut yang dimaksud adalah roksun, rambut di atas kepala. Firman Allah, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Yang dimaksud adalah rambut. Karena kepala itu tempat tumbuh rambut. La yaqtadi wujub ta'mimir ra'si bil masjid, tidaklah wajib mengusap seluruh kepala, bal yufhamu minhu anna mashabaqir ra'si yakfi fil imtisal. Tapi yang dipahami adalah mengusap sebahagian kepala sudah cukup untuk melaksanakan perintah ayat tadi. Wal mahfuz an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zalika tarku salasin. Adapun cara Rasul mengusap kepala ada 3 macam. Ini dia, supaya tidak jatuh kita dalam perdebatan-perdebatan atau saling tuding menuding. Kami yang paling benar, kita lihat ada 3 macam. Silakan nanti dipilih. Pertama, mas'u jami'i ra'sah. Semua kepala diusap. Ini cara pertama. Ambil air wudu, lalu usap semua kepala. Fa fi hadis Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi maqdami ra'si thumma zahaba bihima ila qafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, bukan satu. Kita sering satu ya, untuk cara yang pertama. Rasul kedua tangannya. Tuh. Dia memaju mundurkan tangannya. Ya. Dia memaju mundurkan tangannya. Dia mulai dari depan dan kembali. Dia mulai dari depan sampai ke ini pundak. Kemudian kembali ke depan. Itu cara yang pertama. Dan sebenarnya hadisnya lebih sahih. Sama-sama sahih semua hadisnya, tapi lebih sahih. Kenapa lebih sahih? Rawahul jamaah, rame-rame meriwayatkan. Kemudian yang kedua, cara kedua, masaha alal amamah wahdah. Fa fi hadis Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala amamatihi wa khuffaihi. Mengusap surbannya saja, tak kala dibuka surban. Kalau orang Arab musafir, orang Arab kan tradisinya pakai surban. Anggap saja begini, Pak. Jadi kalau orang Arab ini musafir, Pak, perjalanan keras, tandus, padang pasir, biasa orang Arab tidak membuka sepatu, tidak membuka surban. Jadi bagi yang musafir ada keringanan, berwudu tidak membuka sepatu, cukup diusap di atasnya saja. Nah, Rasul kalau musafir juga tidak membuka surban. Kalau berwudu, muka dibasuh, tangan dibasuh, giliran kepala ambil air usap. Nah, itu cara yang kedua. Dan mengusap sepatu. Yang diusap permukaan, bukan bawah, bukan atas. Nah, itu pula. Mestinya kan yang namanya orang berjalan yang kotor kan bawahnya, ya? Kenapa yang diusap permukaan, bukan bawah? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, mas'u 'alan nasiyah wal amamah. Rasul
sekalian mengusap ubun-ubun dan sorbannya. Jadi diinikan sedikit sorbannya. Sorbannya dibukanya sedikit, diambilnya air, diusap ke ubun, baru sorban. Ini cara yang ketiga. Yang sering kita pakai yang mana ya Pak? Cara pertama, kedua, apa ketiga? Cara ketiga, ambil ubun-ubun saja. Sah tidak? Sah. Jadi jangan saling menjelekkan lagi Pak. Kalau dulu Pak ada orang begini, kalau di kampung saya nih Pak ya, Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah. Memang kita ini semua Muhammadiyah Pak. Ada yang nggak Muhammadiyah di sini? Hah? Ayo. Ada yang nggak Muhammadiyah di pengajian kita ini? Semua pengikut Muhammad secara bahasa adalah Muhammadiyah, tak terkecuali. Orang yang Muhammadiyah iya. Al-Wasliyah Muhammadiyah iya. Apapun organisasinya selama dia ikut Muhammad namanya Muhammadiyah. Nah, jadi ada 3 cara Pak ya. Silakan mau pilih yang mana. Al-Fardul Khamis, rukun yang kelima, ghuslul rijlain ma'al ka'bain, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safaratin fa adrakna wa qad arhaqana al-asr faja'alna natawaddau wa namsahu ala arjulina fanada bi a'la sauti. Suatu saat kami musafir, lalu kami melewati rombongan Rasul, duluan kami. Begitu kami sampai di suatu tempat, tiba-tiba waktu asar udah masuk, udah agak lewat. Maka kami pun mau sholat asar, berwuduklah kami, berwuduk buru-buru, ya kan? Karena berwuduk buru-buru tidak sempurna membasuh kaki. Maka datanglah Rasulullah berteriak. Ini pernah dengar Rasul marah? Begini dia cara Rasul marah. Wailul lil aqabi minan nar. Marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali diulang. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Apa maksudnya? Dijilat api neraka kaki yang tidak sempurna dibasuh. Dijilat api neraka kaki yang tidak sempurna dibasuh. Apa maksudnya itu? Karena sahabat tidak sempurna membasuh kaki, belakang kakinya ini Pak, ini yang sering kita lalaikan. Belakang kakinya ini tidak kena air. Nabi melihatnya, teriak Nabi, dijilat neraka nanti kaki 2 kali atau 3 kali. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hati-hati Pak. Kalau kita berwudu, seringkali tangan nggak kena siku. Kenapa? Kalau kita pakai baju panjang, baju lengan panjang biasa malas sekali mengangkat ataupun tangguh. Yang kedua karena memang nggak kelihatan kecuali kita sengaja balik begini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan Pak. Maka harus ada kesengajaan untuk melihat siku ini kenapa enggak. Harus ada kesengajaan melihat mata kaki dan tumit belakang ini kena apa tidak. Harus ada kesengajaan. Kalau nggak tahu Ustaz, ya namanya nggak tahu tak dihukum. Tapi kalau sering tidak tahu namanya tak mau. Orang tak tahu tak dihukum, tapi sering-sering tidak tahu itu namanya tak mau tahu. Nah, di sini kita nanti kena. Jadi perhatikan betul belakangnya. Perhatikan betul melihat orang tidak sempurna basuhannya bagaimana? Wajib ditegur. Namanya orang tidak benar, salah, wajib diluruskan. Nah, kadang kita sekarang udahlah, yang penting wudhu saya bagus. Akan itu. Yang penting bukan saya. Islam tidak mengajarkan demikian. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus ada interaksi. Saling mengingatkan kepada yang hak, saling mengingatkan kepada kesabaran.
Rukun yang keenam, al-fardus sadisu at-tartib li umumi qouli sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang dimulai Allah. Tartib maksudnya apa? Rukun yang keenam, yang seharusnya duluan didahulukan, yang belakangan dibelakangkan. Kan sudah ada tertib ayat. Faghsilu wujuhakum, mulai dengan wajah. Wa aydiyakum, baru tangan. Wamsahu bi ru'usikum, baru mengusap kepala. Wa arjulikum, baru membasuh kaki. Jangan didahulukan tangan baru wajah, atau jangan didahulukan kaki baru tangan. Tertib adalah dulukan yang mestinya didulukan. Ini termasuk rukun. Andai kata kita dulukan tangan, batallah wudu kita, tak sah. Nah, sekarang sunanul wudu, sunnah-sunnah. Pertama, at-tasmiyah fi awalih, membaca bismillah di awalnya. Bismillah ini sunnah dalam setiap perkara yang baik. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah dalam sebuah hadis, maka pahala terputus. Ada lagi hadis yang kira-kira maknanya, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amal itu beku. Apa maksudnya beku? Sementara belum bisa cair sampai dia mulai dengan bismillah. Adanya uang kita di bank, Pak, tapi belum bisa dicairkan. Apa namanya? Hah? Pahala amal itu ada, tapi belum terbuka karena belum membaca bismillah. Apa namanya? Ada uang kita kan nggak bisa diambil. Kira-kira begitu loh. Jadi rugi sekali melaksanakan sesuatu kalau tidak dimulai dengan membaca bismillah. Yang kedua, menggosok gigi. Nah, menggosok gigi ini sebenarnya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yutlaqu alal audil ladzi yustaqu bihi wa alal istiaqi nafsah. Menggosok gigi dengan alat yang menurut kebiasaan bisa membersihkan gigi. Wa huwa dulqul isnan bizalikal adu aw nahwa min kulli fasnin tanzibu bihi isnan. Yaitu satu alat yang bisa membersihkan gigi. Wa khairu ma yustaqu bihi audul al-iraq allazi yu'ta bihi minal hijaz. Dan sebaik-baik alat untuk membersihkan gigi yaitu kayu dari Hijaz, kayu siwak tua. Itu sebaik-baik alat membersihkan gigi. Sudah diteliti juga memang kayu siwak ini kandungannya banyak, yang salah satunya memperkuat gusi, menghilangkan penyakit-penyakit, membunuh kuman-kuman tertentu, dan banyak lagi berfaedah. Termasuk juga menghilangkan kerak-kerak dan warna kuning gigi. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Kata Rasulullah, andai kata tidaklah memberatkan bagi umatku, akan kusuruh mereka bersiwak setiap mau berwudu. Di hadis lain, setiap mau sholat. Andai bukan karena takut memberatkan akan umatku, akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali mau berwudu atau setiap kali mau sholat. Pentingnya itu siwak. Nah, cuma walaupun tadi alat yang terbaik untuk bersiwak adalah kayu hijaz atau kayu siwak itu, boleh juga memakai alat lain yang intinya bisa menghilangkan kotoran gigi dan menjaga kebersihan mulut dan kesegaran nafas. Nah, cuma kalau kita lihat iklan di TV, dia kan saling serang. Katanya kalau odol yang punya buih itu merusak
mulut. Justru yang bagus katanya odol yang tidak punya bui, karena tidak mengganggu kandungan entah apalah itu dalam mulut ini. Nah, jadi saling serang ya. Mau yang pakai bui atau yang tidak pakai bui, mungkin ada plus minusnya, tapi kayu siwak ini yang kata Rasulullah ini bisa banyak hikmah, menguatkan gusi, ya kan, menyegarkan napas, lalu menjaga kesehatan mulut dan gigi kita. Ketahuilah oleh jamaah sekalian bahwasanya sumber penyakit ini ada dua saja di dalam tubuh kita, yaitu mulut dan perut. Itu saja sebenarnya. Sumber penyakit hanyalah mulut dan perut. Apapun yang kita makan pasti melalui mulut. Kalau makannya sempurna, mengunyah sesuai dengan anjuran dokter, berapa kali Pak? 32. Hitung gigi kita berapa semua? Gigi orang dewasa 32. Jadi mengunyah, Allah sudah dari dulu itu sebenarnya menyiapkan gigi kita 32. Dokter menganjurkan mengunyah 32. Allah secara isyarat sudah menyiapkan itu semua supaya kita mengunyah banyak-banyak. Ini salah satu cara sehat melalui mulut. Pertama, jaga gigi. Mau kita kunyah pun 100 kali, kalau gigi nggak ada, sehat nggak? Capek deh. Mengapa Pak? Kalau kita kunyah banyak-banyak, ini kan pisang yang dimakan Ustaz, pepaya, kan gitu. Main telan kan boleh. Rahasianya rupanya Pak, sesudah saya diskusi dengan dokter, kalau kita banyak mengunyah, maka makanan sebelum masuk ke leher dan perut dia sudah tercampur dengan air liur yang cukup. Air liur yang cukup. Air liur ini salah satunya gunanya adalah melembutkan makanan, memudahkan pencernaan. Makanya kalau makan terburu-buru, ngunyah cuma 2-3 kali, itu pun sebelah. Mau keras makanannya, mau lembut, air ludah belum cukup, udah kita telan. Itu akan memberatkan kerja lambung. Maka lambung melihat kondisi itu, apalagi makanannya keras, disemprotkannya lah asam lambung lebih banyak dari kebiasaannya. Apa gunanya asam lambung itu? Melunakkan semua makanan yang masuk. Jadi otomatis ada sensornya di situ. Ini keras, ini yang makan. Apa yang dimakan? Dia tahu. Maka jumlah yang dia semprotkan akan sesuai dengan karakter makanan yang masuk. Makanya banyak orang penyakit asam lambung. Makanya makan dinikmati. Makan itu harus suasana tenang. Jangan memarahi orang lagi makan, membuat dia tidak menikmati makanan. Jangan makan pikiran kantor, pikiran jualan, pikiran kerja, apalagi makan pikiran sholat. Lebih bagus mana makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Nah, itu pula. Jadi ada hadisnya, kalau sudah terhidang makanan lalu terdengar suara azan, maka dudukkanlah makanan. Jadi makan itu perlu tenang, menikmati. Ketenangan itu mulai dengan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi sumber penyakit kita dua, mulut dan perut. Tapi biasanya perut ngikut saja. Sumber penyakit yang sebenarnya adalah mulut. Kenapa? Dari mulut. Apa yang dikirim dari mulut, itulah urusan perut. Kita ini sering zalim pada diri sendiri. Yang penting lewat mulut. Selanjutnya urusan perut. Yang penting enak di mulut. Gak tahu kita perut nanggung gara-gara kerja keras lambung, gara-gara egoisnya kita memasukkan semua jenis makanan yang enak di lidah, belum tentu enak di perut. Nah, ini salah satu sunnah menjaga mulut, bersiwak. Nah,
sering-sering bersiwak. Setiap mau sholat berarti 5 kali. Umat Islam gosok gigi 5 kali sehari semalam. Oh, giginya putih bening. Bicaranya enak. Kenapa bau mulut gak ada? 5 kali sehari semalam minimal. Karena setiap mau sholat. Nah, kita dianjurkan kalau waktu sekolah dulu berapa kali? 2 saja. Bangun tidur mau itu. Makanya ada lagu bangun tidur terus mandi. Harusnya bangun tidur, ambil wudhu, sholat subuh. Di lagu itu ada nggak sholat subuh? Nggak ada. Udah kena ke satu. Jadi disunahkan bersiwak pertama indal wudhu ketika mau berwudhu. Yang kedua indal sholat ketika mau sholat. Yang ketiga indal qiraatil Quran ketika mau membaca Quran. Yang keempat indal istiqozi minan naum ketika bangun tidur. Yang kelima indal ta'yil fam ketika bau mulut berubah. Sunnah bersiwak atau gosok gigi. Ada hadis dari Amir bin Rubaiyah radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la ahsa yatasawwaka wa huwa shaimun. Rasulullah senantiasa bersiwak padahal dia berpuasa. Ya, ini pula. Rupanya pada bulan puasa pun boleh bersiwak berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, tentunya ya, makanya akan muncul hukum fikih menjaga supaya tidak masuk air ke dalam mulut, merembes ke leher dan ke perut. Maka memakruhkan sebagian ulama gosok gigi di bulan Ramadan kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat. Jadi seluruh ke sana dimakruhkan. Sebagian ulama memakruhkan. Kenapa? Sulit menghindari. Di saat kerongkongan kita sudah kering lalu muncul air ke dalam, kita hirup, kita kumur-kumur, berarti merembes. Nah, jadi makruh, bukan haram, Pak. Kalau memang kita mau gosok gigi, hukumnya boleh. Sunnah berikutnya ghuslul kaffaini salasan fi awalil wudu. Membasuh telapak tangan ini 3 kali di awal wudu. Li hadis Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fastawqifa salasan. Aku melihat Rasul berwudu, dia menggosok-gosokkan tangannya 3 kali. Ini sebelum kita mulai berwudu, cuci tangan. Ada yang bilang waktu cuci tangan ini doanya Allahumma a'tini kitabi biyamini. Tuhan berikanlah catatan amalku nanti dari sebelah tangan kanan. Ada yang bilang Allahumma ja'al ma'atuhu, jadikanlah air ini mensucikanku. Nanti akan ada doa-doa pada saat berwudu yang berdasarkan hadis-hadis sahih. Akan kita pelajari nanti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqasa ahadukum min nawmi fala yaqmis yadahu fi ina'in hatta yaghsilha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Siapa saja kata Rasulullah yang terbangun dari tidur, janganlah tangannya langsung masuk ke tempat makanan atau minuman. Jangan langsung menyentuh makanan dan minuman karena tidak ada yang tahu tadi malam tangannya tidur di mana. Nah, ayo Pak. Ada yang tahu tangannya tidur di mana? Tangan ini lihat, garuk sana, garuk sini, pegang sana, pegang sini. Makanya begitu bangun langsung cuci tangan. Ini perintah Rasul. Kalau kita turuti ini sehat kita umat Islam. Kita terkadang begitu bangun, wah, udah masuk mulut tuh tangan, iya kan? Habis itu, ya langsung minum. Ada makanan langsung ambil, jangan.
Cuci tangan dulu, itu sunnah. Ini teringatnya cuci tangan ini. Jadi kalau mau berwudu pun cuci tangan dahulu. Sunnah yang keempat al-madmadah, berkumur-kumur salasan 3 kali. Lihat hadis Rasulullah SAW, "Iza tawadda'ta famadmadah." Kalau beliau berwudu, dia selalu berkumur-kumur. Riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Yang kelima, istinsak wal istinsak. Apa itu istinsak? Memasukkan air ke hidung, kita hirup, sunnah dengan tangan kanan masuknya. Lalu istinsak kita keluarkan, sunnah dengan tangan kiri. Kuat-kuat. Hirupnya kuat, buangnya kuat. Hirupnya kuat berarti dalam juga. Supaya membuangnya pun kuat, kotoran-kotoran di hidung ini semuanya terbuang. Sehat kita. Banyak sekali virus-virus di sini, kuman-kuman, sumber penyakit banyak di sini. Makanya ada gurah minum. Salah satu alternatif sekarang gurah hidung. Sebenarnya kalau kita sudah sering mengamalkan istinsar ini, sehat badan kita. Sumber penyakit ada di sini. Masuk di saat kita bernapas. Napas enak, lapar, bahkan sampai ke otak belakang nih Pak. Kalau kita istinsar itu terasa sampai. Ini menguatkan ingatan. Menguatkan ingatan Pak. Ini salah satu anti pikun. Istinsar. Untuk apa Pak? Rumah mewah, anak banyak, baik-baik, istri cantik, istri muda pula. Tapi nangis kawan tuh di pinggir jalan. Pernah dengar cerita Pak? Kakek-kakek ditemukan polisi di pinggir jalan nangis. Kek, kenapa kek? Nangis saja kakek. Apa kakek nggak punya anak? Punya, udah sukses semua. Nggak sayang sama kakek, sayang semua sama saya. Datang terus melihat saya. Kakek nggak punya rumah, ada rumah saya besar, mewah lagi. Apa kakek nggak punya istri yang mulus? Ada istri masih muda pula, cantik, sayang sama saya. Kenapa kakek nangis di sini? Itulah masalahnya Pak. Saya nggak ingat jalan pulang ke rumah. Artinya apa Pak? Kalau tak mau begini istinsar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah hirup air dengan tangan kanan, buang dengan tangan kiri. Berapa kali? 3 kali. Awalnya sakit, pasti sakit Pak. Tapi kalau terbiasa enak, ngomongnya lancar, bernapas lancar. Penyakit-penyakit sinusitis dan segala macam itu hilang. Nah, ini cara saya Rasul. Cuci tangan, ya kan? Istinsar, luar biasa. Jaga mulut, gosok gigi. Dari sini saja kalau umat Islam yang amalkan sehat kita Pak. Sehat. Annahu da'a biwudu'in fatamatmada wastansaqa wa nasara biyadayhi yusra. Rasulullah suatu saat berwudu, maka dia berkumur-kumur dan istinsar, dan dia membuang istinsar dengan tangan kirinya. Fa'ala hadza salasan, dia melakukan ini 3 kali. Riwayat Ahmad. Kemudian sunnah berikutnya adalah menela-nela jari di sela-sela jari. Asbigul wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakan wudu sela-sela jari. Jadi kalau kita cuci tangan jari-jari di sela. Termasuk jari kaki. Kaki ini yang paling rawan. Banyak kaki kita ini tipenya rapat, jarinya begini ya. Tipe rapat ini rawan dengan penyakit, terutama butuh air. Tapi jarang pula kita mau. Harusnya di sela-sela terus supaya bersih. Kita ini kan hawa kita ini panas, lembab. Berbeda dengan hawa di sana, panas kering. Jadi keringat pun kadang kalau di sana katanya tak terasa kita berkeringat, ya kan?
dari kaki. Kemudian takhlil lihya, menyela-nyela jenggot. Ini yang punya jenggot apalagi yang tebal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatan. Rasulullah selalu menyela-nyela jenggotnya. Gini. Sela-sela jenggot supaya masuk ke akar jenggot air wudu. Kemudian takhlil asabi, itu tadi menyela-nyela jari. Kemudian taslisil ghusl, meniga-nigakan basuhan. Jadi tadi rukunnya membasuh muka 1 kali, membasuh tangan 1 kali, mengusap kepala 1 kali, membasuh kaki 1 kali. Itu rukun. 3 kali hukumnya sunnah. Jadi sebenarnya kalau 1 kali saja cukup, udah terpenuhi rukun. Sunnah 3 kali. Apa gunanya kita mengetahui hal ini? Mana tahu suatu saat kita berwudu dalam keadaan air terbatas. Ini bisa terjadi. Air terbatas, kalau mau kita buat 3 kali boros air, maka buat cuma 1 kali. Di kamar saya pernah berwudu hanya dengan sebotol aqua. Bagaimana caranya? Ini dia penghematan. Keadaan buru-buru mulai juga saja. Atau salah satunya buru-buru. Ambil rukunnya saja, tinggalkan sunnahnya. Selanjutnya at-tayammum, menganan-nganankan. Apa maksudnya menganan-nganankan? Dulu kan yang kanan dari yang kiri. Kita punya 2 tangan, duluan mana? Tangan kanan baru tangan kiri. Tapi kalau ditanya hukum, andai kata kita dulukan kiri baru kanan, sah tidak? Sah tidak Pak? Jangan ragu, sah. Hukumnya sah, tapi tidak dapat pahala Makanya dulukan tangan baru, kanan baru kiri, dapat pahala sunnah. Kaki juga demikian. Bahkan Rasulullah kalau mandi wajib, saking senangnya menganan-nganankan, harusnya badan ini sekali siram aja kan bisa. Tapi kalau mandi wajib, Rasul mendulukan bagian kanan, baru bagian kiri. Itu tidak rukun Pak. Kalau kita nyebur aja ke kolam bisa kan? Nyebur ke sungai, itu nggak ada lagi kiri kanan. Semua udah kena. Saking senangnya Rasul memulai dari yang kanan. Bukan cuma itu, pakai sandal pun mulai dari kanan. Cuma tawaf yang ngarah ke kiri. Ya Pak. Kenapa? Tawaf kita putar ke kanan pakai kiri Pak? Kiri Pak. Mengikuti sunnatullah perputaran bumi. Jadi orang tawaf itu sebenarnya mengikuti perputaran bumi, perputaran alam raya. Kalau tidak ada lagi orang tawaf di muka bumi ini, kiamatlah ini. Tidak ada lagi yang menjaga keseimbangan. Makanya setiap detik ada orang tawaf. Ada berhenti orang tawaf di sana. Hanya pada waktu sholat. Luar biasa. Nah, kemudian hukum berikutnya sunnah berikutnya adalah ad-dulu, yaitu imrarul yadi alal adwi, yaitu mengalirkan atau menggosok-gosok anggota wudu ma'al-ma' dengan air. Jadi kalau kita berwudu sekedar mengalirkan sudah sah. Alirkan air ke tangan sah, alirkan air ke kaki sudah sah. Makanya kalau ada keran, kita buat aja begini kaki sudah sah. Pastikan semua kena. Sudah sah, tapi sunnahnya gosok. Jadi dulu menggosok-gosok anggota wudu. Itu hukumnya sunnah atau rukun? Sunnah. Sekedar sah, taruh aja di keran itu, tangan kita, udah. Tapi untuk dapat pahala sunnah, gosok-gosok. Apalagi mandi wajib Pak, kalau mau sehat, gosok semua badan uruti, lancar pergerakan. Terutama mandi subuh. Ada orang tua dulu ilmunya adalah ilmu mandi. Menjaga kesehatan di kampung-kampung itu Pak, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun sehat, badan tegak. Bawa cangkul, bawa kampak, pulang dari kebun, bawa kayu, pakai. Ilmunya hanya mandi subuh. Namanya senam subuh. Itu ilmu yang hilang. Pada saat dia mandi di dalam sungai, ada cara tertentu mengurut badan, sehingga peredaran darahnya lancar dan awet muda. Saya masih menemukan orang
Kalau di kampung kami namanya ilmu sonom-sonom. Sebenarnya senam nih juga anak. Ilmu sonom-sonom. Hilang ilmu. Salah satu The Lost Jewel. Tiara yang hilang. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kaji kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Jadi kita membasuh kepala berbandingan dengan telinga, bisa boleh? Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah membasuh kepala berbarengan dengan telinga. Makanya telinga itu hukumnya sunnah apa rukun? Sunnah. Jadi membasuh telinga hukumnya sunnah. Jadi berbarengan. Itu salah satu hadis. Jadi boleh kita begini, basuh kepala satu kali, langsung telinga. Itu yang kata orang kampung itu, orang Muhammadiyah. Silakan Pak yang banyak. Ya. Waalaikumsalam. Kalau selesai kita berwudu kan ada air. Ya. Bagaimana hukumnya kalau dikeringkan melalui handuk? Ya. Jadi supaya wajah kita bersinar-sinar sesuai dengan hadis tadi, jangan kita usap atau keringkan bekas wudhu, kecuali kita tipiskan. Menipiskannya kan itu begini kan. Tapi sebenarnya kalau mau kita usap dengan handuk boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Tidak ada larangan mengusapnya dengan handuk. Ya, silakan. Kalau sunnah, kalau Ustaz untuk wudhu dalam kondisi telanjang, apa habis mandi besar kita belum itu? Ya, ini sering terjadi di kamar mandi bagi orang penganut mandi telanjang. MT, ya. Mandi telanjang. Boleh tidak mandi telanjang? Boleh. Makruh. Makruh. Jadi kalau sekedar boleh, boleh, tapi makruh. Sebenarnya makruh itu termasuk hukum boleh, Pak. Jadi dalam fikih itu begitu. Boleh tapi makruh. Sama dengan orang meluk. Ada sianu, ada. Di mana? Lagi keluar. Itu bingung gitu. Ada tapi lagi keluar. Jadi jawabannya begitu. Ada lagi keluar. Boleh tapi makruh. Yang memakruhkannya apa? Adab mandi tetap pakai basah. Malaikat itu sebenarnya mau pakai baju atau tidak dilihatnya enggak? Ayo enggak. Malaikat itu kan unsurnya unsur cahaya. Allah kita mau pakai baju Allah Maha melihat. Mau kita mau pakai baju atau tidak, Allah melihat semua enggak? Melihat, bahkan ke dasar hati kita Allah melihat. Jadi itu ada. Termasuklah mengambil wudhu dalam keadaan telanjang. Kalau ditanya hukumnya sah tidak? Sah, wudhunya sah. Tapi adabnya kurang. Jadi makruh juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya, kalau air apa ini kita berwudu ini, kalau dilap ini dia katanya saya pernah mendengar kan, bahwasanya hukumnya makruh. Nah, cuman kalau tergantung situasi dan keadaan, mungkin cuaca itu dingin kali, Ya. kita tidak tahan ya kan, air itu juga dingin dia, nah itu boleh tidak dilap gitu. Ya. Betul, makruh. Makruhnya itu di mana? Karena Rasul yang mengatakan inilah cahaya umat Islam. Tapi ada keadaan tertentu mungkin dingin, ya kan? Nah, kita lap. Jadi hukumnya boleh. Jadi nggak terlarang melap bekas air wudhu. Silakan. Satu lagi Ustaz, kalau ini bersiwak kita dalam keadaan kita puasa gitu kan. Jadi ada dua mazhab Imam Syafi'i bahwasanya kita boleh menyela-nyela bagi siwak itu di waktunya terbit matahari sampai tengah harian gitu. Jadi kalau mazhabnya Hambali, Imam Hambali ini dia sewaktu kita mau ambil berwudu boleh bersiwak gitu. Ya. Jadi boleh nggak kita dua-dua kita semua? Kalau untuk bersiwak ini? Dalam semua hal perbedaan pendapat Imam
itu talfiq? Talfiq adalah menggabung pendapat para imam-imam mazhab dalam satu perkara, atau mengambil perkara yang menurut kita saat ini pendapat Syafi'i yang baik, tahu-tahu besok pendapat Hanafi yang baik, perkaranya sama, urusannya sama, masalah puasa juga. Hari ini saya pakai puasa ala Syafi'i, besok saya pakai puasa ala Hanafi. Boleh, tak ada larangan. Siapa yang melarang? Para imamnya sendiri bilang kalau ada pendapat yang lebih baik dari pendapat saya, silakan ambil. Kenapa kita yang memantangkan? Mereka sendiri persilahkan, kan itu Pak. Jadi itulah gunanya. Banyak pendapat, banyak pilihan. Yang pasti ada imam yang kita ikuti. Kalau imam yang kita ikuti berarti ada dalil Al-Quran ataupun hadis. Selama imam yang kita ikuti, kecuali Imam S. Arifin Pak. Kalau itu jangan Pak, udah 2 kali masuk penjara itu. Ya silakan. Kalau di Indonesia ini kan kita mazhabnya kan Syafi'i, Imam Syafi'i, ya kan. Jadi kalau untuk bersiwak itu boleh Ustaz ya? Tadi. Ya silakan. Silakan. Mumpung ada imam mazhab yang bilang boleh selama matahari belum tergelincir, kan itu tadi ya. Sebelum matahari zuhur ke asar sana itu. Silakan. Ya. Terima kasih. Masalah siwak ini juga. Di sini kan Rasul dengan siwak itu kata Rasul malah yang terbaik. Kalau menurut ilmu kesehatan kita gosok gigi mulai dari luar sampai ke dalam sampai usus-ususnya. Jadi saya tanyakan cara atau teknik bersiwak yang terbaik itu menurut Rasulullah seperti apa? Secara teknis bagaimanakah cara Rasulullah bersiwak? Saya belum temukan hadisnya Pak ya. Apakah Rasul begini-begini atau begini-begini ya kan? Nah, kita nggak ketemu hadisnya. Karena sebagian saya lihat cuma gini-gininya kasih. Ya, mengambil sunnahnya saja. Ini aja udah sunnah itu. Tapi kan ada yang lebih abdul lagi sampai ke gigi sebelah kanan, gigi sebelah kiri. Terkadang juga enggak, gini-gini juga. Ya, jadi kalau masalah teknis rata-rata memang tak diatur. Tak diatur. Silakan. Ya. Ini mengenai hadis yang membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali, kan dikatakan berarti dia berbuat salah, melampaui batas dan berbuat zalim. Ya. Nah, kalau dalam kondisi misalnya air sedikit kan biasanya menghemat. Tapi kalau misalnya di jenis yang airnya berlimpah itu ada lebih dari 3 kali, apakah sampai haram atau gimana? Iya. Salah satu sunnah wudhu adalah menghemat air. Menghemat air. Hematlah air sekalipun kalian di atas lautan. Itu hadisnya. Jadi urusan berhemat ini sunnah Rasulullah. Berhemat apa saja? Hemat bicara. Jangan mubazir dalam pembicaraan. Hemat perbuatan. Jangan mubazir dalam perbuatan. Overacting, orang Mandailing bilang. Jadi jangan. Banyak orang overactingnya enggak? Banyak kan? Berlebih-lebihan, menghormati orang berlebihan, sampai nunduk-nunduk mau cium kakinya semua berlebihan. Berbakti kepada orang tua bukan meminum air basuhan kaki orang tua, berlebihan. Nanti kurang pula di situ kita minum. Ya kan? Jadi jangan berlebihan. Termasuklah berwudu. Walaupun kalian di atas lautan, tetap hemat air. Memang kita mungkin saat ini di Sumatera Utara ini jaranglah masalah air ya, krisis air. Tapi tetap kalau kita berhemat itu sunnah. Jadi buka keran itu jangan gitu kan. Yang sebatas saja. Tapi juga Pak, tolong yang menganut hemat air ini juga perhatikan kondisi kiri kanan muka belakang. Banyak orang karena mau berhemat air antrian hari Jumat pening kepala orang. Dia buka keran kecil banget. Dulu kan yang wajib dong. Orang juga mau mendapat rakaat pertama, takbir pertama. Ini juga masalah. Berlebihan berbuat. Terlalu hemat juga berlebihan. Lihat kiri kanan. Kalau memang nggak ada yang antri, kita pakailah itu hemat air. Nah, lihat situasi ya. Silakan yang lain. Ya.
Kalau kita setelah mandi wajib apakah masih perlu berwudu? Ya, salah satu sunnah mandi wajib adalah berwudu sebelum mandi. Habis mandi apa masih perlu berwudu? Dijamin tidak selama mandi ini telapak nggak kena kemaluan. Saya tidak bisa menjamin itu karena yang namanya mandi wajib semua badan harus digosok, kena air. Jadi karena tidak terjamin itu kita berwudu lagi. Tapi ada hadis Pak, kalau memegang kembar itu tidak membatalkan wudu. Ada hadis yang mengatakan itu adalah kulit, itu hanyalah kulit seperti kulit yang lain. Tapi ada hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan dengan tangan itu adalah membatalkan. Jadi ada dua hadisnya, berarti dua pendapat juga. Dua pendapat yang mengatakan batal wudu menyentuh kemaluan, pendapat yang mengatakan tidak batal wudu menyentuh kemaluan. Nanti kita akan sampai ke sana Pak ya, masalah mandi wajib. Jadi tetap ikhtiarnya. Apa ikhtiar itu? Hati. Habis mandi wajib tetap berikhtiar. Silakan. Doa setelah wudu itu hadisnya apa? Ya, ada hadisnya tapi singkat saja itu sebenarnya. Doanya singkat. Nanti kita akan sampai ke sana. Doa setelah wudu. Yang kita pakai kan panjang. Belum jalan dan kawabi modal tauhid. Ini bari kasolihin sampai miwarosati jannatin. Nah, jadi doa yang dari Nabi itu singkat saja. Silakan yang lain. Boleh menyimak sedikit Pak Ustaz? Ya silakan. Sebetulnya berapa luas diberikan Tuhan bagi kita untuk memilih, kebebasan memilih apakah kita mau masuk beriman atau tidak beriman, atau memang kita di dalam masuk itu sudah ditentukan bahwa orang ini menjadi kafir atau menjadi muslim gitu. Ya. Rukun iman ini seharusnya menjadi bahasan pertama dalam setiap kajian karena dia tauhid. Dan 11 tahun Rasul membina tauhid sebelum ada syariat. Rukun iman salah satunya percaya kepada qada dan qadar. Takdir baik dan takdir buruk semuanya sudah Allah tentukan. Termasuk siapa yang beriman, siapa yang kafir. Ini harus kita letakkan betul keyakinan. Tapi ingat rukun ini yang keenam, yang terakhir. Ada juga hikmahnya, diurutkan kepada rukun terakhir. Iman kepada Allah, malaikat, rasul, kita. Kan itu Pak. Pada saat kita iman kepada rasul dan kita, berarti kita mengimani syariat. Imani dulu syariat, laksanakan syariat. Ya kan? Baru rukun berikutnya qada dan qadar. Artinya syariat itu kita utamakan. Jangan gara-gara kita yakin semua sudah Allah tentukan, syariat kita tinggalkan. Paham maksudnya? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kita. Pada tahap iman kepada Rasul dan kitab ini, berarti kita iman kepada syariat. Ya, berarti Ada pemilihan di situ. ya, baru terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi jangan mendahulukan iman kepada qada dan qadar baru syariat. Banyak orang tidak mau berusaha lagi. Kenapa? Allah sudah tentukan semua rezeki saya. Mau saya keluar rumah atau tidak, kalau rezeki saya pasti datang. Dia dulukan beriman kepada qada dan qadar. Allah dulukan kita beriman kepada syariat dulu. Laksanakan dulu syariatnya, baru tunggu keputusan Allah. Harus usaha. Jadi itu salah satu hikmah dari urutan rukun iman. Jadi sejauh mana kita memiliki pilihan dalam agama ini, Allah memberikan pilihan sangat luas.
semua pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kufur, kufurlah. Di ayat lain dikatakan faman syaa falyaskur wa man syaa falyakfur. Yang mau bersyukur silakan bersyukur, yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan kufur. Faman syakara fa innama syakara li nafsi. Yang bersyukur dia hanyalah bersyukur atas diri sendiri. Allah tidak bertambah kemuliaannya sedikit pun. Dan siapa yang kufur fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa yang kufur Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji, tak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah kalau rame-rame manusia kufur. Itulah iman yang benar. Jadi kita boleh memilih sejauh mana, luas sekali. Salat, Allah perintahkan sholat berkali-kali, malah menjadi tiang agama. Ada nggak sanksi dalam ayat dan hadis kalau orang tidak sholat? Sanksi dunia maksudnya? Ada? Tidak ada. Tidak ada sanksi dunia kalau orang tidak sholat. Maksudnya tidak sholat. Kalau orang mabuk ada sanksi dunianya Pak, cambuk 80 kali. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, pernah Rasul mencambuk orang karena tidak sholat? Tidak pernah. Ini Pak pilihan yang luas. Mau sholat silakan, mau tidak silakan. Puasa, pernah Rasul menghukum seseorang karena tidak mau puasa? Tidak. Jadi semua hak Allah itu Allah bebaskan. Apa hak Allah? Salah satunya sholat. Apalagi puasa. Jadi 5 rukun Islam itu Pak, hak Allah 4, hak manusia cuma 1, yaitu membayar zakat. Syahadat hak Allah. Mendirikan sholat hak Allah. Puasa Ramadan hak Allah. Zakat hak manusia dan hak Allah. Haji hak Allah. Gak ada sanksi yang 4 ini Pak. Ada sanksi kalau orang gak mau bersyahadat. Wajib diperangi enggak gara-gara dia kafir? Tidak. Yang wajib diperangi kafir harbi, kafir yang menyerang. Betul tidak? Jadi tidak ada sanksi kalau orang tidak mau bersyahadat. Silakan aja. Mau beriman silakan, mau kufur silakan. Lakum dinukum. Jangan lakum dinukum walad dhalin. Lakum dinukum waliyah. Sholat, ada sanksi orang tidak mau sholat? Tidak ada. Puasa, ada sanksi bagi orang yang tidak mau puasa? Tidak ada. Haji, ada sanksi enggak bagi orang kaya raya tapi tidak mau haji? Tidak ada. Tapi zakat, orang kaya tidak mau zakat, Abu Bakar perangi. Ya. Dan Rasulullah sebelum meninggal bercita-cita akan memerangi suatu kaum yang membangkang membayar zakat sebelum meninggal. Begitu meninggal belum terlaksana. Itulah tugas pertama baginda Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diperangi orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi luar biasa. Kalau untuk urusan Allah, Allah berikan pilihan seluas-luasnya. Tapi urusan manusia tidak ada pilihan lain. Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan antakuna lahumul khiyar bisa qarallahu wa rasuluhu amr. Tidak ada pilihan bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, ada pilihan lain untuk melakukan atau tidak melakukan. Kalau Allah sudah tentukan urusannya, itu urusan hak manusia Pak. Kalau mencuri, potong. Membunuh, kisos. Kalau dia mau memaafkan, bayar di. Iya, itu yang terjadi 21 M Pak. Satunya. Kalau hak manusia. Nah, itu dia Pak ya. Luas sekali pilihan kita. Supaya Allah tidak mau kita beramal karena terpaksa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ini dia Pak. Tidaklah kalian diperintah kecuali menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Baik, sampai di sini kita akhiri dengan doa Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alhimna rusdana wa a'inna min syarri nafsina. Allahumma arzuqna fahma ad-din ka fahmi rasulika wan nabiyyin. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal ilma wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi malam Imam Besar Istiqlal hadir di Komplek Wartawan. Ada jamaah